Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyihil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Zat yang Maha Ghafur, bahwa pada hari ini kita semuanya dikumpulkan dalam masjid yang sangat mulia ini dalam rangka untuk membuktikan salah satu di antara ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hadirnya kita di masjid ini pada hari ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan alam, teladan umat sepanjang zaman, Nabiyana wa Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat tabi'in, itba'u tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya di akhir zaman ini yang senantiasa berupaya untuk mencintai dan mencontoh jejak langkahnya insyaallah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, saya sebagai khatib wasiat untuk diri sendiri dan untuk seluruh jamaah sekalian, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena ketakwaan itulah yang akan mengantarkan kita menuju tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan di antara kita paling mulia di sisi Allah bukan pangkat dan jabatan di antara kita, bukan harta yang paling banyak di antara kita, bukan orang yang paling tampan dan paling cantik di antara kita, tapi yang paling mulia di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa di antara kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita kepada Allah bahwa pada hari ini, detik ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada pada salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram. Dan kita berada di penghujung bulan Muharram ini, dan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi ta'ala yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Bilangan bulan yang 12 yang dimaksud di sini adalah bilangan bulan pada kalender penanggalan tahun Hijriyah. Dan lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara 12 bulan itu minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Nah, 4 bulan haram ini kemudian dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu
3 bulan berturut-turut dan 1 bulan terpisah. Yang berturut-turut yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Dan yang terpisah adalah bulan Rajab. Nah, 4 bulan inilah yang disebutkan oleh Allah di dalam surat At-Taubah sebagai minha arba'atun hurum. Apa keistimewaan bulan haram? 4 bulan haram ini, di dalam selama 4 bulan haram ini kaum muslimin dilarang untuk bertikai, dilarang untuk melakukan permusuhan, dilarang untuk bertempur dan berperang. Dan hendaklah selama 4 bulan yang haram ini kita juga memperbanyak amal saleh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang ada di benak kita? Apa yang kita ingat ketika kita bertemu dengan bulan Muharram? Maka ada satu kosakata sejarah yang paling kita hafal dan kita ingat, yaitu kosakata hijrah. Nah, hijrah inilah yang kemudian, peristiwa hijrah inilah yang kemudian menjadi momentum penting dalam sejarah perjalanan dakwah dan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Nah, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di penghujung bulan Muharram ini saya ingin mengambil kosakata tentang hijrah ini untuk kemudian kita hadirkan kembali spiritnya dalam kehidupan kita. Ya, kita pahami maknanya lalu kemudian kita hadirkan kembali spiritnya dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita merujuk kepada peristiwanya ataupun sejarahnya, maka hijrah adalah momentum penting, sejarah penting yang dilalui oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, yang kita ketahui, kalau kita bagi menjadi 2 bagian besar perjuangan Nabi, maka dibagi menjadi periode Mekah selama 13 tahun dan 10 tahun di Madinah. Ya, dan dipisahkan dengan peristiwa hijrah. Kita ketahui bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya diperintahkan hijrah itu dikarenakan Mekah sudah tidak kondusif untuk melanjutkan dakwah pada saat itu. Karena Rasulullah dan para sahabat menghadapi tantangan yang hebat. Selama 13 tahun dakwahnya di Mekah menghadapi rintangan yang luar biasa. Ya, ada yang masuk Islam dipersekusi, ditangkap, bahkan dibunuh. Kita ketahui keluarga sahabat dan sahabiah yang pertama kali mati syahid, yaitu keluarga Ammar bin Yasir. Ya. Dan terus berikutnya Bilal bin Rabah dipersekusi dan disiksa karena masuk Islam. Ya. Terus selama 13 tahun dakwah Rasulullah menghadapi tantangan yang hebat, dan puncaknya ada konspirasi besar untuk membunuh Nabi SAW dengan melibatkan 60 anak-anak muda utusan dari berbagai kabilah. Mereka pilih yang menurut mereka adalah pemuda-pemuda terbaik di kalangan mereka untuk kemudian menyusun rencana pembunuhan Rasulullah SAW. Inilah puncak peristiwa hijrah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tentu kita juga melihat bahwa hijrah ini juga merupakan adalah strategi cerdas, strategi yang brilian dari Rasulullah SAW, di samping adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bagaimana ceritanya? Rasulullah SAW dan para sahabatnya bisa hijrah ke Madinah lalu kemudian disambut di Madinah oleh kaum muslimin dengan gegap gempita. Ternyata 2 tahun sebelum hijrah Rasulullah SAW sudah melakukan bi'tsatud du'at, sudah mengutus 2 sahabat terbaiknya untuk berdakwah ke Madinah, yaitu sahabat Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Umi Maktum. Sehingga berbondong-bondonglah melalui dakwahnya 2 sahabat ini, masyarakat Madinah berbondong-bondong masuk Islam. Dan ketika mendengar kabar bahwa akan datang baginda Rasul,
Inilah sosok orang yang sangat dirindukan oleh kaum muslimin di Madinah, yang kemudian disebut sebagai sahabat Ansor. Dan kaum muslimin, para sahabat yang turut berhijrah bersama Nabi, yang jumlahnya tidak lebih dari 300 orang, kemudian disebut sebagai sahabat muhajirin. Bayangkan, 13 tahun Rasulullah berdakwah di Mekah, kaum muslimin sekitaran 300 orang yang kemudian sudah bergabung dengan Rasulullah SAW, ya, padahal 13 tahun. Masya Allah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu kemudian kita melihat bagaimana Al-Quran Al-Karim, ya, salah satu ayat Al-Quran yang firman Allah yang membahas tentang hijrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan menemukan tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Hadirin rahimakumullah. Hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat tentu dihadapkan kepada risiko yang tinggi, risiko yang besar. Apa? Pembunuhan. Bahkan para sahabat dipersilakan dan dibiarkan berhijrah ke Madinah dengan syarat tidak boleh membawa harta. Jadi tidak ada satupun yang membawa harta benda. Keluarga yang masih kafir ditinggalkan di Mekah, tidak ada yang ikut ke Madinah. Bukankah ini sebuah tantangan berat? Bukankah ini sebuah peristiwa, kondisi di mana hijrah itu nggak mudah? Nah hadirin rahimakumullah, tentu dalam konteks kita hari ini tidak lagi atau belum tentu hijrahnya itu dalam konteks tempat. Harus berhijrah dikarenakan kondisi situasi yang tidak kondusif untuk berdakwah dan beribadah. Tetapi hadirin rahimakumullah, kalau merujuk kepada ayat surat An-Nisa ayat 100 tadi, maka kita bisa mengambil spirit bahwa hijrah harus senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Wa may yuhajir fi sabilillah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, di situ Allah Subhanahu wa taala menggunakan dan memilih diksi hijrah ini dengan kalimat fi'il mudhari'. Yang kita ketahui fi'il mudhari' bermakna kalimat pekerjaan yang menunjukkan sedang dan akan dilakukan. Maka dengan demikian kita memahami bahwa hijrah yang dimaksud adalah, ya, hijrah, ya, berpindahnya situasi kita, kondisi kita, ya, dari situasi yang tidak baik menjadi baik, dari situasi yang sudah baik menjadi lebih baik. Nah, spirit untuk menghadirkan senantiasa kepada perubahan seperti ini yang harus senantiasa kita jaga dalam kehidupan kita. Ya. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, kita kalau sudah merasa rajin berjamaah di masjid, hadir senantiasa dalam Jumatan, hadir senantiasa dalam sholat berjamaah, rajin baca Quran, tingkatkan terus ketakwaan kita. Ya, kalau merasa belum, terus tingkatkan, berubah terus. Ya, hadirkan semangat perubahan di dalam kehidupan kita untuk senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik. Dari hari ke hari kita menjadi pribadi yang semakin baik. Dari minggu ke minggu kita ada peningkatan kualitas iman. Dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun kita ada peningkatan kualitas takwa. Nah, hijrah seperti ini yang harus kita hadirkan spiritnya di dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Terakhir, relevansi dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bagi orang yang senantiasa menghadirkan spirit hijrah dalam kehidupannya, maka Allah akan berikan dua hal. Yang pertama, Allah sediakan tempat hijrah yang luas, dan yang kedua, rizki yang berlimpah, rizki yang banyak. Di akhir khutbah ini saya ingin menukil salah satu kisah seorang sahabat yang turut hijrah bersama Nabi, yaitu Abdurrahman bin Auf. Hadirin rahimakumullah, kita ketahui Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi yang sangat kaya raya. Jelema beunghar Abdurrahman bin Auf ketika hendak berhijrah,
dicegat oleh orang-orang kafir. Dipersilakan melanjutkan hijrah, tapi dengan syarat tinggalkan seluruh harta kekayaan. Maka berangkatlah Abdurrahman bin Auf hijrah dengan meninggalkan seluruh harta kekayaan, kemewahan yang dia miliki di kota Mekah, ya, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sesampainya di Madinah, dipersaudarakanlah sahabat Muhajirin ini dengan Ansor oleh Rasul. Dan Abdurrahman bin Auf oleh Nabi dipersaudarakan oleh seorang sahabat Ansor yang bernama Sa'ad bin Rabi, termasuk sahabat Ansor di Madinah yang juga kaya raya. Oleh Sa'ad bin Rabi, Abdurrahman bin Auf ditawari tawaran yang sangat menggiurkan. Wahai Abdurrahman, saya tahu engkau adalah orang yang kaya raya di kota Mekah. Karenanya saya tawarkan separuh dari harta saya, silakan ambil untukmu. Subhanallah. Dan tawaran yang kedua adalah, aku memiliki 2 orang istri, maka aku akan ceraikan salah satunya, silakan aku berikan untukmu. Karena aku tahu engkau berhijrah ke sini, ke Madinah ini, engkau tidak bersama dengan istri. Istri engkau tinggalkan di Mekah. Masya Allah. Tentu kalau kita mendapatkan tawaran seperti itu enggak banyak mikir. Pasti langsung terima. Enggak banyak mikir, enggak pakai merem. Pasti langsung diterima. Ya, tapi tidak dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf menolak secara halus tawaran itu, lalu kemudian dia hanya minta satu hal kepada Sa'ad bin Rabi, cukup bagiku tunjukkan di mana pasar. Setelah ditunjukkan di mana pasar, 1 tahun berikutnya Sa'ad bin Rabi, Abdurrahman bin Auf menjadi orang ketiga paling kaya di Madinah. Dan setelah 3 tahun Abdurrahman bin Auf menjadi orang paling kaya di Madinah. Subhanallah. Inilah yang menunjukkan janji Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang hijrah di jalan Allah, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran was'ah. Kita paham betul, orang untuk berubah ke arah yang lebih baik tantangannya banyak. Contoh misalnya, ada orang yang sehari-harinya dia selebritis, ya public figure, sering buka-buka aurat misalnya, tidak memakai hijab. Suatu saat dia mendapatkan hidayah, keinginan untuk berubah dan berhijab. Mungkin pertimbangannya banyak. Saya akan ditinggalkan teman-teman, sahabat. Saya akan kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Nah, hadirin rahimakumullah, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, maka rizki yang melimpah dan tempat hijrah yang luas, teman-teman baru yang lebih baik yang akan didapatkan, itu janji Allah bagi orang yang hijrah. Jangan khawatir. Seperti yang Allah berikan kepada Abdurrahman bin Auf. Ya, gambaran kekayaan Abdurrahman bin Auf ini yang kemudian dia raih setelah hijrah ke Madinah. Suatu ketika sepeninggal Rasulullah SAW, Abdurrahman istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha kaget. Ini ada apa? Madinah gelap sekali dan ada suara gemuruh. Ternyata kata sahabat, itu adalah suara kafilah dagangnya Abdurrahman bin Auf yang datang dari Syam masuk kota Madinah dengan 700 ekor unta, dan setiap unta membawa komoditas perniagaan yang dihasilkan oleh Abdurrahman bin Auf. Kata Aisyah, aku teringat sabda Nabi, Abdurrahman, engkau akan masuk surga, tapi masuk surga dengan cara merangkak. Kita kalau dikatakan demikian, enggak apa-apa merangkak juga, yang penting masuk surga. Tapi tidak, sekali lagi dengan Abdurrahman bin Auf, dia langsung infakkan semua harta kekayaannya, karena dia sadar betul yang membuat dia masuk surga dengan merangkak adalah harta yang saking banyaknya harta kekayaannya, maka dia infakkan hartanya itu di jalan Allah. Masya Allah, inilah ambil pelajarannya oleh kita. Mari kita hadirkan spirit hijrah ini, spirit perubahan ke arah yang lebih baik ini dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita pribadi, keluarga dan masyarakat kita. Barakallahu fi kitabihil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu
wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim radallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma ya qadi al hajat, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Nastaghfirullaha li wa lakum. Aqimissalah.